Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, selamat datang kembali di video saya kali ini. Kita masih akan belajar melanjutkan dari video yang saya upload sebelumnya, yaitu mengenai ekonomi Islam, dan masih di tema produksi ya, tapi kita akan pada kesempatan kali ini akan belajar mengenai teori biayanya gitu. Jadi teori biaya produksi. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengulangi terlebih dahulu mengenai apa yang udah kita pelajari kemarin ya, mengenai teori produksi, yang mana merupakan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli, kemudian menggunakan input untuk kegiatan produksinya, kemudian setelah produknya tersebut diperoleh, bagaimana cara untuk menjual outputnya. Kemudian satu hal penting yang menjadi pertanyaan, mengapa seorang produsen atau mengapa seorang pemimpin perusahaan ini harus belajar teori biaya? Karena pemilik perusahaan itu dituntut untuk bisa menghasilkan produk yang bermutu tinggi dengan harga jual yang kompetitif untuk mencapai persaingan di dalam usahanya. Kemudian salah satu unsur yang harus diperhatikan adalah bagaimana analisis biaya produksi sebagai langkah internal dalam meningkatkan efisiensi produksi itu sendiri. Secara rasional, seorang produsen akan berproduksi dengan biaya minimum atau maksimum. Produsen ini harus menganalisis kemampuannya dalam mengubah jumlah input yang akan mempengaruhi skala produksi ya. Jadi memang ada dua pilihan nanti, apakah dia akan meminimalisir biaya produksi atau akan memaksimalkan outputnya gitu. Tetapi kalau dihadapkan pada pilihan biaya produksinya itu sendiri, otomatis secara rasional seorang produsen ini akan memproduksi produknya ini dengan biaya yang minimum. Tapi kalau dalam produksi Islami, meski kita berusaha untuk bisa menghemat biaya, kita tidak boleh menurunkan kualitas. Kemudian dalam kegiatan produksi dibutuhkan faktor-faktor produksi. Nah, berdasarkan faktor-faktor produksinya, maka kegiatan produksi ini bisa dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah produksi alami, di mana faktor-faktor produksi yang digunakan kebanyakan adalah faktor alam. Kemudian yang kedua adalah kegiatan produksi yang jenisnya produksi rekayasa. Dalam kegiatan ini, faktor-faktor produksinya itu bisa dimanipulasi. Kemudian selain tadi permasalahan faktor-faktor produksinya, dalam hal biaya produksinya, maka analisis biaya produksi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah biaya jangka pendek dan yang kedua adalah biaya jangka panjang. Produksi yang bersifat alami tadi, efisiensi maupun efektivitasnya tidak dapat dikontrol karena kita ini ikut dengan alam ya. Jadi karena faktor-faktor produksi yang kita gunakan itu adalah faktor-faktor produksi yang alami, maka efisiensi dan efektivitasnya itu akan sangat terpengaruh oleh faktor eksternal. Sementara jika produksi yang kita geluti ini merupakan kegiatan produksi yang sifatnya rekayasa, maka efisiensi dan efektivitasnya ini bisa kita kontrol karena faktor-faktor yang banyak mempengaruhi hasil produksi kita ini lebih kepada faktor-faktor internal. Nah, tadi kita sudah menyinggung jika dihadapkan pada biaya yang minimum atau biaya yang maksimum, produsen itu secara rasional akan memilih yang mana. Kebanyakan pasti akan menjawab, tentu saja produsen akan memilih biaya yang minimum. Kemudian saat dihadapkan pada dua kemungkinan ini, maksimalisasi profit atau minimalisasi biaya, mana yang akan dipilih oleh produsen atau bahkan kedua-duanya, ini juga menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh produsennya. Dia mau memaksimalkan profitnya atau dia mau meminimalisir biayanya.
Kalau mau maksimalisasi profit ya otomatis dari kualitas dan untuk menghasilkan produk yang berkualitas itu juga faktor-faktor produksinya juga harus berkualitas juga kan. Dan kalau faktor produksi yang berkualitas itu kan biasanya harganya juga akan di atas atau tidak semurah kalau kita mau menghasilkan produk yang biasa-biasa aja. Kemudian, setiap sumber modal yang berbeda juga dapat memberikan efek yang berbeda pula atas output yang dihasilkan. Modal ini khususnya dalam hal keuangan ya, apakah itu dari modal sendiri, modal pribadi, pinjaman, kemudian pinjamannya itu apakah dari keluarga terdekat atau dari lembaga keuangan. Kemudian kalau dari akadnya sendiri apakah itu bagi hasil atau musyarakah atau malah sistem bunga ya yang ribawi. Nah, itu akan menghasilkan output yang berbeda. Kemudian dari tadi kita singgung masalah biaya. Pengertian biaya itu apa sih? Pengertian biaya ada dalam ekonomi adalah suatu pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, atau suatu pengorbanan untuk menghasilkan produk gitu ya, baik itu barang ataupun jasa. Nah, pengorbanan ini bisa berwujud uang maupun bukan uang ya, bisa berwujud materi maupun non materi. Sementara biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksi oleh produsen. Faktor-faktor produksi apa aja? Kemarin kita sudah mempelajari ya, kalau dalam teori ekonomi mikro konvensional itu kebanyakan akan menjawabnya dengan empat faktor produksi, yaitu land, labor, kemudian capital, dan juga entrepreneurship gitu. Tapi dalam Islam, kita kemarin kalau dari perspektif Islamnya kita lihat hasil penelitian dari Fahim Han bahwa faktor produksi ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya hard factors of production sama ada entrepreneurial factors of production. HFP sama EFP gitu kan. Kalau HFP ini nanti kita akan mendapatkan hasil yang tetap gitu, dan kita akan memberikan imbalan yang tetap kepada faktor-faktor produksi tersebut. Kalau untuk EFP ini berarti imbalan yang kita berikan itu sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan hasil yang mereka bisa lakukan gitu ya. Nah, kemudian kemarin teman-teman juga bertanya, Bu, contohnya HFP sama EFP apa sih? Oke, kita akan melihat contohnya. Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Jadi untuk HFP ini ya adalah diantaranya tanah gitu, tanah baik itu untuk menanam, untuk konstruksi, kemudian hewan baik itu untuk transportasi atau untuk membajak gitu ya. Kemudian setelah itu ada sumber daya manusia, termasuk loader, unskilled worker. Nah, ini ataupun juga profesi-profesi seperti dokter, pengacara, profesor, manajer, ini termasuk ke dalam HFP karena mereka mendapatkan upah yang tetap gitu. Kemudian setelah itu bangunan-bangunan seperti rumah, toko, pabrik kan. Kemudian barang-barang lainnya yang bisa kita gunakan dalam proses produksi tapi nggak habis kita gunakan. Artinya adalah ini tuh peralatan gitu, bukan bahan baku maupun bahan pembantu yang saat produksinya selesai kemudian wujudnya hilang gitu. Untuk bahan-bahan baku atau bahan-bahan material atau bahan mentah itu masuk ke dalam EFP ya teman-teman, jadi masuk ke dalam entrepreneurial factor of production gitu. Dan nggak bisa dan itu namanya adalah bahan yang nanti saat selesai produksi itu udah nggak ada wujudnya lagi. Contohnya ini kayak benang saat kita udah menghasilkan kain gitu, itu maka ya udah yang akan kita peroleh sebagai produk itu ya kainnya, kain tekstilnya. Benangnya itu udah nggak berwujud benang lagi. Nah, itu namanya adalah bahan material dan itu tidak termasuk ke dalam HFP. Ya, tapi mesin-mesin, kemudian pakaian-pakaian yang digunakan, nah ini termasuk ke dalam HFP karena saat produksi ini selesai ya itu masih ada mesinnya. Gitu. Kemudian yang termasuk ke dalam EFP itu diantaranya adalah monetary resource, ya faktor-faktor produksi yang berupa keuangan.
Kemudian setelah itu ya orang-orang yang mereka itu pengen digajinya itu bukan karena bukan tetap gitu, bukan seperti human resource yang di atas, tapi mereka ini lebih menjadi content creator atau apa gitu ya, yang memang mereka ini akan diberikan upah itu sesuai sama hasil kerjanya, kayak konsultan gitu. Nah, itu termasuk KFP. Bisa dipahami nggak kalau HFP ini kayak tenaga kerja tetapnya gitu, kalau misalkan di EFP ini kayak konsultan-konsultan atau tenaga ahli yang kita itu hire atau kita pekerjakan, kita mintai bantuan itu cuma sewaktu-waktu gitu. Jadi mereka dapat imbalan dari kita pun juga sewaktu-waktu. Uang juga itu termasuk ke dalam EFP. Ya, di sini kan nggak ketemu kan capital. Nah, karena apa? Karena capital itu bukan HFP, capital itu adalah EFP. Itu ya, ini kalau kita lihat dari artikelnya Fahim Han. Nah, kita lanjut lagi ke PowerPoint-nya. Nah, kemudian setelah kita tadi membahas, kita reminding singkat mengenai faktor produksi ya, kita lanjut lagi ke biaya produksi. Jadi ada 3 unsur biaya produksi. Ini seperti yang sudah teman-teman baca di artikel yang sudah saya share sebelumnya ya. 3 unsur biaya produksi diantaranya adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Nah, untuk persentasenya ini tidak usah diperhatikan ya, ini karena udah default dari slide-nya. Kita langsung ke contohnya aja. Berdasarkan artikel yang sudah teman-teman baca, itu adalah artikel penelitian dari Bu Ahiria ya, salah satu dosen kita juga di EKIS UII. Jadi contohnya dari bahan baku langsung diantaranya kalau untuk ini adalah usaha susu ya, usaha susu di Jalan Kaliurang Jogja. Bahan baku langsungnya susu sapi, gula, coklat, sirup, kopi, jahe, karena memang usahanya usaha susu, itu usaha minuman. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya adalah tenaga kerja yang memang mereka itu dapat upah yang tetap dalam sebulan gitu. Jadi nanti dihitung berapa jumlah tenaga kerjanya, upah per harinya, dan dikalikan jumlah hari dalam sebulan. Itu akan menjadi biaya tenaga kerja langsung ya. Untuk biaya tenaga kerja yang tidak langsung itu contohnya kalau ada karyawan yang sakit, kemudian setelah itu ternyata dapat subsidi gitu dari usaha susu ini gitu. Nah, maka itu menjadi biaya tenaga kerja yang tidak langsung. Kenapa? Karena bukan merupakan biaya yang fix didapat setiap bulan. Kemudian setelah itu ada biaya overhead pabrik. Nah, yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik ini adalah biaya-biaya untuk pembantu ya, biaya-biaya pendukung usaha seperti plastik, sedotan, listrik, bahan bakar, air, gas, perlengkapan usaha, dan pemeliharaan usaha. Kemudian pertanyaannya ini, kalau teman-teman tadi baca artikelnya, insya Allah bisa jawab, apakah zakat, infak, dan sedekah termasuk ke dalam biaya? Ya, tidak termasuk ya. Jadi zakat, infak, dan sedekah itu adalah kewajiban kita kalau memang sudah sampai nisab haul untuk zakatnya. Kemudian kalau infak sedekah yaitu karena kesukarelaan kita, dan itu tidak kita hitung sebagai biaya. Karena apa? Karena tidak mempengaruhi produk ya, tidak mempengaruhi nilai jual atau harga jual produknya. Kemudian pembahasan teori biaya menggunakan 2 asumsi. Nah, jadi asumsi saat kita membahas mengenai teori biaya, yang pertama kita asumsikan perusahaan ini bergerak pada pasar persaingan sempurna. Jadi harga produknya nanti akan ditentukan oleh pasar. Produsen hanya mengusahakan gimana caranya supaya biaya produksinya itu bisa hemat, kemudian kualitas produknya tetap bagus, dan harga jualnya tetap bersaing. Udah sampai situ aja. Sementara berapa harga yang dimau oleh pasar itu ditentukan oleh pasar. Jadi kita asumsikan perusahaan bergerak pada pasar persaingan sempurna, bukan produsen yang menentukan harga. Karena kalau produsen yang menentukan harga, itu nanti mungkin teman-teman udah pernah belajar juga di teori ekonomi mikro ya. Kalau produsen yang menentukan harga, itu berarti adalah monopoli. Kemudian setelah itu asumsi yang kedua, faktor produksi yang digunakan adalah barang dan modal tenaga kerja, sementara dalam jangka pendek hanya tenaga kerja yang bersifat variabel.
Ya, yang menjadi variable cost-nya itu adalah tenaga kerjanya, sementara barangnya ini diasumsikan menjadi fixed cost. Kemudian metode perhitungan biaya itu sendiri kita mengenal ada dua ya, ada variable costing atau disebut juga sebagai direct costing, dan dari artikel yang teman-teman sebelumnya baca, penelitiannya Bu Ahiria dan mahasiswi beliau itu menggunakan metode ini dalam menghitung biaya di suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah ABC atau activity based costing. Ya, untuk variable costing atau direct costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja. Ya, biaya produksi variabel saja. Jadi variabel itu yang bisa berubah-ubah ke dalam harga pokok produk. Dan juga biaya produksinya ini sifatnya itu langsung mempengaruhi produk ya, langsung ada dalam produknya. Seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel. Kemudian untuk metode ABC ini, dia menetapkan biaya overhead dan tidak langsung, jadi biaya-biaya yang tidak langsung mempengaruhi seperti gaji dan utilitas itu bisa mempengaruhi nilai harga asli, harga pokok produk gitu. Jadi variable costing dan activity based costing ini adalah metode untuk mengetahui berapa sih harga pokok produk tersebut untuk bisa menentukan harga jualnya, kemudian bisa mencari berapa keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga pokok. Gitu ya. Ini sebenarnya adalah pembahasan di akuntansi. Kemudian untuk analisis biaya produksi sendiri tadi kita sudah mengenal bahwa ada dua macam biaya ya, ada biaya jangka pendek dan ada biaya jangka panjang. Kalau biaya jangka pendek ini yang termasuk ke dalam jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan. Jadi kebanyakan ini adalah fixed cost gitu. Jadi ini masih banyak fixed cost gitu, belum banyak variable cost-nya, itu masih termasuk ke dalam biaya jangka pendek. Kalau biaya jangka panjang adalah periode waktu yang memungkinkan produsen untuk mengubah semua jumlah semua input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Jadi dalam jangka panjang ini malah akan terjadi variable cost yang lebih banyak. Kemudian, adakah dampak sistem bunga dan sistem bagi hasil dalam analisis biaya? Kira-kira ada nggak perbedaannya? Atau sama aja Bu, sistem bunga dan sistem bagi hasil. Kita lihat ya. Jadi ternyata teman-teman ada dampak yang cukup terlihat ini antara sistem bagi hasil dan sistem bunga. Kalau kita sebagai produsen itu memperoleh modal. Ya. Kalau kita itu minjam uang, itu kita perhatikan apakah akadnya itu pakai bagi hasil atau justru kita pakai akad riba, akad bunga. Kalau kita pakai bunga, maka nanti biaya bunganya, jadi kan kita waktu nyicil gitu ya, selain kita itu membayar pokok, kita juga kan bayar cicilan bunga. Nah, biaya bunga ini akan menjadi fixed cost kita. Karena tetap gitu, biaya bunga akan meningkatkan total cost. Naiknya total cost akan mendorong BEP, break-even point-nya. Sementara total revenue sama sekali tidak terpengaruh. Total revenue-nya itu sama aja. Sementara nanti total cost-nya akan semakin naik. Kuantitinya segitu-gitu aja. Ini fixed cost-nya. Total revenue ya segini-segini aja. Kemudian untuk sistem bagi hasil yang berubah adalah kurva total revenue nih, kurva total revenue-nya yang berubah dari titik ini ke titik yang ini. Kalau tadi kan yang bunga kan di titik 0 aja nih, tidak berubah. TR dan TRN ini sama aja ya. Kemudian total cost-nya ini naik gitu. Meskipun kuantitinya naik tapi TR-nya ini sama aja penghasilannya. Sementara kalau dalam sistem bagi hasil yang berubah adalah kurva total revenue. Kurva total revenue bergerak dari 0 ke sini. Ya. Kemudian setelah itu ini fixed cost-nya dan ini kuantitinya. Ini total cost-nya sama aja. Total cost-nya tidak mengalami perubahan, masih di titik ini. Gitu. Kurva ini akan bergerak berputar searah jarum jam, jadi akan semakin turun ya ke kanan bawah dengan titik 0 ini sebagai porosnya.
dan besaran naik turunnya ini tergantung sama nisbah bagi hasilnya. Kemudian, menurut kriteria ekonomi, efisiensi biaya dalam produksi ini harus memenuhi salah satu dari dua kriteria. Yang pertama adalah minimalisasi biaya, yang kedua adalah maksimalisasi produksi. Nah, kita bicara mengenai minimalisasi biaya dulu. Minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama, biaya total sistem bunga akan lebih tinggi daripada biaya total bagi hasil, sebab keberadaan bunga menjadi beban bagi produsen. Nah, kenapa? Karena dalam bunga ini kan kita akan memberikan kepada si peminjam kita kepada yang meminjami kita uang itu bunga sesuai yang sudah dijanjikan di awal, gitu kan. Besarannya juga sudah ditentukan di awal. Maka itu menjadi beban bagi kita kalau kita ini sebagai produsen yang dapat pinjaman. Pada kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil atau revenue sharing dan profit sharing lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan sistem bunga. Nah kan ini jumlahnya asumsinya sama ya, kuantitinya di sini. Nah, maka ini TCI ini berarti total cost yang akan kita bayarkan kalau kita pakai interest. Gitu. Kemudian TCRS PS ini maksudnya adalah total cost ya, yang harus kita bayarkan saat kita itu minjem uang atau kita dapat pinjaman dengan akad revenue sharing atau profit sharing. Revenue sharing itu bagi pendapatan ya, bagi hasil. Kalau profit sharing itu bagi laba. Bedanya adalah kalau revenue sharing berarti nanti persentase nisbah yang kita janjikan untuk kita bayarkan kepada yang minjemin kita itu, kepada investor kita itu dikalikan sama pendapatan kita, pendapatan kotor, pendapatan bruto. Tapi kalau yang profit sharing ini nanti persentase nisbahnya akan dikalikan sama labanya aja. Kemudian ini untuk fixed cost-nya kalau kita pakai bunga itu juga akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita pakai akad bagi hasil. Itu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih efisien, minimalisasi biayanya kalau kita pinjam pakai akad bagi hasil atau kita pinjam dengan sistem bunga. Dari sini kita bisa menjawab bahwa kalau kita minjam dengan sistem bagi hasil itu akan lebih efisien. Kemudian untuk kriteria yang kedua kalau tadi minimalisasi biaya, kalau ini adalah optimalisasi atau maksimalisasi produksi. Biayanya sama tapi produksinya ini dibanyakin. Tuh. Kemudian dari kurva sini ya, ini asumsinya biayanya sama, jadi rupiahnya ini sama. Kemudian ini total cost interest dengan kuantiti sekian. Kemudian ini total cost-nya revenue sharing atau profit sharing dengan kuantitinya sekian. Dari sini kita bisa lihat bahwa kuantitinya ini kan semakin ke kanan semakin banyak ya. Lebih banyak mana kuantitas yang diperoleh dari interest dan kuantitas yang diperoleh dari revenue sharing atau profit sharing. Profit sharing ya, dari kurva ini kita bisa melihat bahwa karena total cost-nya revenue sharing atau profit sharing itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi, nah itu bisa kita gunakan untuk memperbanyak kuantitasnya. Nah, kriteria ini menunjukkan bahwa produksi dengan sistem bagi hasil juga lebih efisien dibandingkan menggunakan sistem bunga. Nah, dari dua kriteria tadi, minimalisasi biaya dan juga kriteria optimalisasi produksi, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil lebih efisien. Kalau untuk minimalisasi biaya yang harus kita keluarkan kalau kita pakai sistem bagi hasil di perusahaan kita itu akan lebih sedikit. Sementara kalau untuk maksimalisasi produksi, maka hasil yang akan kita produksi jika kita menggunakan sistem bagi hasil itu akan lebih banyak. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan dari sini bahwa analisis biaya itu memang diperlukan untuk menentukan efisiensi produksi. Khususnya kalau kita ini menjadi seorang produsen, kemudian kita harus memilih kita mau mendapatkan modal ini dengan sistem bunga atau sistem bagi hasil, maka dari pemaparan sebelumnya kita bisa mengambil posisi ya. Kita bisa simpulkan bahwa baik pada tingkat produksi yang sama maupun jumlah biaya yang sama, sistem bagi hasil secara teori akan lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Baik, kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini. Terima kasih dan
Yuk kita diskusi bareng-bareng. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nggak hanya menonton video ini, kita lanjutkan di sesi diskusi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.